kita tepuk bagian bahu ya. Nggak usah blok Pak gitu ya. Yang gentle aja ya, tidak terlalu ya, nggak dilus juga ya, tapi juga tidak diangkat ya. Drama banget ya, apa namanya, RTV banget ya. Oke. Pak, Bu ya, bisa buka mata Pak, sambil kita lihat apakah dia buka mata, apakah dia menggerakkan kaki. Jadi jangan hanya fokus ke muka ya, tapi juga ke seluruh tubuhnya pasien ya, atau dia mengeluarkan suara atau tidak. Tidak ada kita rangsang nyeri, sama seperti yang sebelumnya. Kita bisa rangsang nyeri di bagian sini ya, di bagian pundak atau di bagian processus siphoideus ya, di sini ya. Ini juga harus pakai buku jari aja ya, pakai buku jarinya. Tuh saya belum potong kuku nih. Ditekan ya, ditekan, jangan diusir-usir begini ya. Jadi Anda memberikan rangsang nyeri ya. Oke, kalau tidak ada respon, aktifkan kodlu. Cek nadi dan cek nafas dulu ya. Cek nadi, coba dicek nadinya masing-masing. Nadi karotis ya. Sudah nanti. Oh ya. Ada. 8, 9, 10. Ya bukan meninggal wassalam ya. Mati itu ada dua jenis ya, mati klinis dengan mati yang memang dia terhenti jantungnya tapi masih bisa untuk kita lakukan upaya. Nafas kita pakai teknik look, listen, and feel ya. Look melihat pergerakan dinding dadanya naik atau turun. Bukan yang dilihat adalah orangnya ya, wah cakep sekali gitu ya. Apa artis Korea gitu ya. Yang mereka suka Korea. Ya, terus listen, dengarkan ada suara nafasnya tidak ya, dan dirasakan ya. Kalau pakai jilbab mungkin nggak kerasa. Atau tekniknya tidak look, listen, and feel, tetapi kita lihat look. Jadi kita lihat posisi mata kita setarakan dengan dadanya pasien ya. Satu di mencari nadi karotisnya ya. Terus satu pandangan kita melihat ke ini, apakah ada pergerakan dinding dada atau tidak ya. Karena biasanya nafas itu kalau dia lemah ya, misalnya 2 kali per menit kan cuma ngangkat dikit ya. Ini sama bergetar atau ngangkat itu kita nggak bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, kita boleh taruh satu tangan kita ya, tangan kita naik atau turun atau tidak dari dadanya ya. Ini adalah biasanya teknik yang banyak dipakai setelah edisi COVID ya. Karena di edisi COVID kan kita tidak melakukan deket-deket ke mulut dan hidungnya pasien gitu ya. Tapi either dua teknik itu bisa dipakai ya. Nah, kalau kita, nah ini ya, sini geser langsung ke sini. Karena apa teman-teman? Pasien-pasien yang nadinya lemah, pasien-pasien yang nadinya beradi itu sangat susah dicari. Jadi kalau Anda waktu begini, nggak usah pindah-pindah, tempat di situ aja. Kalau di situ selama 10 detik nggak ada nadinya, ya berarti memang pasien nggak ada nadinya. Tapi kalau Anda pindah-pindah, boleh ini sebelah sini kok ada, sebelah sini kok nggak ada, sebelah ini. Nah, Anda akan memerlukan waktu dari 10 detik, itu namanya interupsi. Itu yang dinamakan interupsi ya. Jadi bukan minimal interupsi. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, meninggal. Ya, aktifkan emergency responnya ya. Pencet tombol code blue-nya. Code blue di ruang ya apa ya? Di ruang Raja Wali 3A ya, kamar berapa misalnya. Di ruang PSIK ya, lantai 2, ruang lab gitu kan. Nah, jadi nanti tim code blue-nya akan datang ke situ. Ya, setelah Anda yakinkan tidak ada nadi, tidak ada nafas, ya, dilakukan kompresi ya. Kalau dewasa 2 tangan, anak-anak 1 tangan. Pada ibu hamil ya, tadi saya lupa ya, belum ya, belum. Kalau ibu hamil ada teknik yang namanya left uterine displacement ya. Jadi
eh, kehamilannya ya, uterusnya itu digeser ke sebelah kiri, ya, LUD. Jadi sebelah kiri napasnya sebelah sana kan. Anda pegang fundusnya ya, dan sisi yang sebelah lateral ya. Terus Anda ini harus ada 3 orang. Kalau 2 orang berarti nanti yang melakukan LUD merangkap ke yang ventilasi. Atau kalau tidak berarti Anda minta tolong misalnya keluarganya atau siapa. Kalau ada 3 maka satunya melakukan LUD. LUD ini harus dilakukan pada saat dilakukan kompresi. Karena apa? Karena dengan kita menggeser ke arah sebelah kiri kita membebaskan vena cava inferior dari tekanan uterus karena ada bayinya. Nah, kan kenapa harus dibebaskan? Karena hamil yang harus dilakukan posisi LUD tadi ya adalah dengan kehamilan di atas umbilikus atau lebih dari 28 minggu biasanya. Ya, jadi kehamilannya udah besar. Kalau kehamilannya kurang dari itu, oke lah, nggak usah seperti orang dewasa biasa, nggak apa-apa. Ya. Ada 2 teknik kalau dari arahnya yang dari sebelah kanannya ibu ya, kita dorong ke sebelah kiri. Sebelah kiri agak bawah nggak apa-apa. Ya. Kalau dari posisinya sebelah sana, kita dorong begini. Ya. Nanti yang akan memberikan kompresi yang di sini. Atau sama posisinya sama tapi satu tangan aja. Nah ini kan posisinya kayak gini, dia nggak buka jalan nafasnya. Bagian ventilasi harus memastikan dia paten jalan nafasnya kebuka, gitu ya. Kalau 2 penolong 15, 2 ya. Kalau 1 penolong 30 banding 2 ya. Oke, bayi posisi bayi ya. Ini lebih baik kalau bisa posisinya begini. Jadi kita apa ya ini namanya apa? Menggenggam dadanya gitu ya. Nah ini jempol kita ditaruh di posisi tumpuan kompresinya ya. Nah ini juga sama ya, kalau bayi kan bayi 1 tahun ya, antara 1 bulan sampai 1 tahun ya. Ini juga sama dengan anak-anak ya, 15-2 atau 32 ya. Yakinkan harus recoil ya. Jadi nah ini mumbul dulu. Nah jangan begini, ini nggak recoil ya. 15 nanti baru sini diberikan bantuan 2, 1, 2 ya. Terus lagi sama. Kalau bayi ngeceknya di mana? Bukan karotis ya, pakainya brachialis ya. Jadi nadi brachialisnya yang dicek ya, karena dia lebih kelihatan, lebih mudah diakses. Kalau di karotisnya lebih susah. Pakai brachialis atau axillaris di sini ya untuk bayi. Oke, neonatus biasanya begini 1. Atau kalau tidak pakai ini, pakai chest thrust bisa ya, 2 atau 3. 4, 15. Sambil dihitung ya. Nah, baru 2. Kalau neonatus 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini maskernya neonatus lebih kecil ya dari ini. Kan ini cuman 1 tok, 1, 2, 3. 1 penolong pun juga sama 1 banding 3 ya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Biar